Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kitab Dalil Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Kita akan masuk pada bait yang ke-122. Masih berkaitan tentang masalah khobar mufrad, terlebih khusus khobar mufrad yang khobarnya ini berupa isim mustaq. Berkaitan tentang masalah menampakkan dhamir ataukah memustatirkan dhamir. Ibnu Malik mengatakan wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Wa abrizanhu mutlaqan, dan bariskanlah atau gunakanlah dhamir baris pada khobar mufrad mustaq mutlaqan secara mutlak. Haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Sekiranya khobar tersebut mengiringi mubtada yang mana makna khobar tidak dihasilkan untuk mubtada, atau dalam bahasa lain khobarnya ini bukan makna mubtada. An-Syarah mengatakan lamma dzakara, ketika Ibnu Malik menyampaikan bahwasanya al-khabar al-mustaq yatahammalu dhamiran, bahwasanya khobar mustaq, khobar mufrad yang berupa isim mustaq ini mengandung dhamir. Dzakara huna hukma ibrazid dhamiri wa ikhfaihi, maka beliau sebutkan di sini hukum ibrazid dhamir, apakah dhamirnya ini nanti akan dinampakkan ataukah dhamirnya nanti akan di ikhfa, disembunyikan, tidak dimunculkan. Wal khabaru bihadzal i'tibari naw'an, dan khobar ditinjau dari sudut pandang ini ada dua jenis. Awalan, yang pertama adalah khobarun mustaqun jaro ala man huwa lahu. Yang pertama adalah khobar yang berupa isim mustaq, yang mana khobarnya ini jadi sifat untuk mubtada'nya secara makna. Maksudnya adalah innal khabara, maka apabila dhamirnya ini buriza, dinampakkan, fahuwa dibariskan, dinampakkan, fahuwa taukidun lid dhamiri al mustatiri, maka dhamirnya ini nanti statusnya kita dudukkan sebagai taukid untuk dhamir mustatir yang melekat pada khobarnya. Maka seandainya tadi untuk contoh al-kadzibu madzmumun, maka pada kata madzmum ini dia mengandung dhamir mustatir. Nah, seandainya dhamirnya ini kita tambahkan dhamir baris, misalkan al-kadzibu madzmumun huwa, misalkan al-kadzibu madzmumun huwa, maka huwanya di sini statusnya adalah sebagai taukid. Taukid dari siapa? Taukid dari dhamir mustatir yang terkandung pada kata madzmumun. Kita lihat footnote berkaitan tentang penjelasan dari pensarah tadi. Beliau katakan wa hadzal nau' yustataru fihi ad-dhamir. Untuk khobar yang jenis ini maka dhamir maka dhamirnya dilesapkan, dimustatirkan. Di footnote nomor 1 beliau tambahkan keterangan illa idza qusida al-hasru, kecuali apabila menginginkan al-hasru, makna pembatasan, apabila menginginkan pembatasan untuk kalimat. Fa innahu yubrazu, maka kalau untuk niat ini atau masalah ini maka dhamirnya nanti dibariskan, dinampakkan. Contohnya dalam kalimat aliyun maqaimun illa huwa. Aliyun maqaimun illa huwa. Ali tidaklah berdiri kecuali dia. Fa i'rabuhu, maka i'rabnya adalah yaitu i'rab dari kata huwa di sini. Dia berkedudukan sebagai fa'il untuk isim fa'il
qaimun. Kemudian khobar jenis yang kedua dari sudut pandang ini. Sanian yang kedua, dan ini adalah yang dibahas oleh Ibnu Malik di bait 122. Sanian yang kedua adalah khobarun jara ala ghairi man huwa lahu. Jenis yang kedua adalah di mana khobarnya berupa isim mustaq. Namun secara makna khobarnya ini bukan merupakan sifat dari mubtada'nya. Maksudnya adalah innal khabara sifatun li ghairi mubtada'ihi. Maksudnya adalah sesungguhnya khobar tersebut merupakan sifat, tapi sifat bukan untuk mubtada'nya. Secara makna khobarnya ini jadi sifat, tapi bukan sifat dari mubtada'nya. Maka untuk khobar yang seperti ini, fal basriyuna, maka para ulama Basrah, para ulama madhab Basrah, yujibuna ibrasad dhamiri. Mereka mewajibkan untuk membariskan dhamirnya, menampakkan dhamirnya fiha dan nau untuk khobar yang jenis ini mutlaqan, secara mutlak. Apa yang dimaksud secara mutlak? Uminal lubsu au lam yu'man. Baik aman dari kerancuan, aman dari kerancuan pemaknaan kalimat, au lam yu'man, ataukah mungkin tidak aman dari kerancuan pemaknaan kalimat. Maka para ulama madhab Basrah untuk khobar yang ini tidak jadi sifat untuk mubtada'nya secara makna, maka mereka mengharuskan dhamir pada khobarnya ini tidak boleh istitar, tapi harus baris, harus dinampakkan. Ya, terserah mau ini kalimatnya nanti aman dari kerancuan pemaknaannya, ataukah tidak aman dari kerancuan pemaknaannya. Famisalu amnil lubsi, maka contoh untuk kasus yang ini aman dari kerancuan pemaknaan kalimatnya, misal dalam kalimat al-bintu al-abu mukrimatuhu hiya. Al-bintu al-abu mukrimatuhu hiya. Kalau diterjemahkan letter let, ya, al-bintu anak perempuan itu, al-abu sang bapak, mukrimatuhu yang memuliakannya hiya adalah dia. Ya, adalah dia. Maka di sini ada dua dhamir. Ya. Kita fokuskan, ya, yang kita fokuskan itu adalah mukrimatuhu hiya. Yang jadi poin perhatian kita adalah pada potongan mukrimatuhu hiya. Anak perempuan itu, sang bapak yang memuliakannya adalah dia. Perhatikan mukrimatuhu hiya. Maka di sini pada mukrimatuhu hiya, pada mukrimatuhu ada dhamir hak di sini, maka tentunya di sini dhamir hak kembalinya kepada al-ab. Karena dhamir hak untuk mudzakkar. Kemudian hiya. Nah, hiyanya ini kembalinya kepada al-bin. Anak perempuan itu, sang bapak yang memuliakannya adalah dia, yaitu anak perempuan itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin ya, anak perempuan itu lah yang memuliakan sang bapak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, anak perempuan itulah yang memuliakan sang bapak. Bagaimanakah i'rab untuk kalimat ini? Maka coba kita perhatikan secara seksama. Dalam kalimat al-bintu al-abu mukrimatuhu hiya, maka al-bintu di sini berkedudukan sebagai mubtada'un awwalun. Mubtada yang pertama. Kemudian, atau kalau mau kita jadikan i'rab yang lebih ringkas lagi, ya al-bintu ini mubtada, kemudian al-abu mukrimatuhu hiya ini satu kesatuannya khobar dari kata al-bintu. Tapi oleh pensara di sini langsung dipartisi secara detail. Ya, kalau kita ikut apa yang disampaikan oleh pensara di sini, maka al-bintu di sini adalah mubtada yang pertama, mubtada utama dalam kalimat tersebut. Kemudian kata al-abu mubtadaun sanin, mubtada yang kedua. Ya,
Dia mubtada dari kata mukrimatuhu hiya. Kemudian kata mukrimatuhu khobarun anil abi. Dia berkedudukan sebagai khobar untuk kata al-ab. Ya, bukan khobar dari kata al-bintu, bukan. Tapi dia khobar dari kata al-ab. Nah, secara makna, meskipun kata mukrimatuhu di sini dia khobar dari al-ab, namun secara makna huwa wasfun lil binti. Dia merupakan sifat untuk si anak perempuan. Sifat untuk kata al-bint yang merupakan mubtada utama dalam kalimat tersebut. Nah, coba kita perhatikan lagi terjemahnya. Anak perempuan itu, sang bapak yang memuliakannya adalah dia, yaitu anak perempuan tersebut. Maka yang memuliakannya ini secara makna itu merupakan sifat dari al-bint. Siapakah yang memuliakannya? Ya al-bint. Berarti dia jadi sifat untuk kata al-bint, sang anak perempuan. Meskipun secara kedudukan kata mukrimatuhu hiya, ataupun seandainya kita hilangkan dhamir hiyanya, ya mukrimatuhu ini dia kedudukannya sebagai khobar dari kata al-ab, bukan khobar untuk kata al-bint. Ya, kembali ke permasalahan, wa huwa wasfun lil binti, maka mukrimatuhu di sini dia secara makna merupakan sifat untuk kata al-bint. Li'annaha hiya al-mukrimah lil abi. Karena dialah, yaitu sang anak perempuan itulah yang memuliakan sang bapak. Fa jara al-khabaru ala ghairi man huwa lahu. Maka dalam kondisi ini atau dalam contoh kalimat tadi, khabarnya ini jaro ala ghairi man huwa lahu. Ya, terjemah bebasnya tidak jadi sifat ya, untuk mubtada'nya. Secara makna dia tidak jadi sifat untuk mubtada'nya. Karena tadi mubtada dari kata mukrimatuhu itu adalah kata al-ab. Ya. Maka ini secara makna tidak jadi mubtada, ya, tidak jadi sifat untuk mubtada'nya. Dia malah jadi sifat untuk selain mubtada'nya. Li'annahu khabarun anil ab, karena kata mukrimatuhu di sini secara i'rab dia betul berkedudukan sebagai khabar dari kata al-ab. Namun dari sisi makna wa huwa wasfun lil binti, dia merupakan wasaf ataupun sifat untuk kata al-bint. Nah, untuk contoh kalimat tadi wala lubsa fi hadzal misal, dan sama sekali tidak ada kesamaran dalam pemaknaan untuk contoh kalimat ini. Fayajuzu hadfud dhamiri hiya. Maka dalam kondisi ini boleh. Ya, boleh kita hapus dhamir hiya. Ya, kita boleh hapus dhamir hiya. Tapi ini menurut pendapat kufiyin. Nah, ini menurut pendapat kufiyin. Adapun tadi kalau menurut pendapat basriyin, sebagaimana disampaikan oleh Pensyarah di awal penjelasan untuk khobar yang jenis kedua tadi, fal basriyuna yujibuna ibrasad dhamir. Nah, adapun ulama Basrah untuk khobar yang ini, mereka mewajibkan untuk membariskan dhamirnya. Dhamirnya harus nampak. Mukrimatuhu hiya, hiyanya harus dinampakkan. Tapi kalau kufiyin sebaliknya. Kalau kufiyin menimbang-nimbang ya, kalau ini aman. Nah, apakah yang menimbang apakah ini aman dari kesamaran pemaknaan kalimat ataukah tidak? Kalau aman dari kesamaran pemaknaan kalimat, maka dhamirnya boleh dihapus. Dalam artian dhamirnya ini tidak perlu dinampakkan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pensyarah, ya. Wala lubsa fi hadzal misal, maka tidak sama sekali tidak ada kesamaran dalam kerancuan, tidak akan muncul kerancuan dalam pemaknaan kalimat ini, ya, sehingga boleh menghapus dhamir hiya. Li'anna ta'nisa qarinatun, karena adanya ta'nis, ya, tak marbutoh pada mukrimatuhu, ya, pada mukrimatuhu itu ada tak marbutoh, kemudian diidhofahkan ke dhamir ha, mukrimatuhu dari kata mukrimatun, mukrimah, wanita yang memuliakan, kemudian diidhofahkan ke dhamir ha, jadinya mukrimatuhu. Maka adanya tak taknis, tak marbutoh pada mukrimah,
Ini qarinatun sebagai indikator ala annal khabara, bahwasanya khabar jaro ala ghairi man huwa lahu. Itu tidak jadi sifat untuk mubtada'nya. Jadi adanya tak marbutah pada mukrimatuhu ini jadi indikator bahwasanya ini kasusnya adalah di mana khabarnya ini tidak jadi sifat untuk mubtada'nya, tapi dia jadi sifat untuk kata yang lain. Amal basriyuna, kalau tadi yang disampaikan oleh pensarah keterangan tadi yang beliau katakan, kalau ini aman dari kerancuan pemaknaan kalimat, maka ini domirnya boleh nggak pakai. Ini pendapat kufiin. Adapun amal basriyun, adapun ulama Basrah, ulama mazhab Basrah, fayujibuna ibrazahu, maka mereka tetap mengharuskan ini domirnya harus baris, harus dinampakkan. Mukrimatuhu hiya. Al-bintu, al-abu, mukrimatuhu hiya. Maka hiyanya harus dimunculkan. Anak perempuan itu, si bapak yang memuliakannya adalah dia, yaitu sang anak perempuan. Kemudian contoh di mana kalimatnya ini mengandung kemungkinan kerancuan untuk pemaknaan kalimat. Kalau tadi kan nggak rancu. Sang anak perempuan, si bapak yang memuliakannya adalah dia. Pada mukrimatuhu yang memuliakannya ada indikator taknis. Oh, berarti ini yang memuliakannya di sini itu perempuan, yaitu si anak perempuan. Kemudian nyanya ini bapak. Maka nggak rancu. Oh, ini yang memuliakan perempuan. Kemudian yang dimuliakan adalah muzakkar karena ada dhamir ha. Oh, berarti yang memuliakan ini mu'annas, kemudian yang dimuliakan itu adalah mudzakkar. Mu'annasnya itu adalah albin, mudzakarnya itu adalah al-ab. Nggak rancu. Karena ada indikator. Nah, sekarang contoh yang rancu. Kalimatnya itu rancu. Ini domirnya kembali kemana? Karena sama-sama domirnya pakai domir mudzakkar atau sama-sama pakai domir mu'annas. Wa mithalu ma lam yu'man fihi al-lubsu, dan contoh kalimat yang tidak aman dari kesamaran atau kerancuan pemaknaan kalimatnya. Misal dalam kalimat Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Maka di sini pada fokus ke mukrimuhu huwa. Maka pada mukrimuhu, kata mukrim di sini pakai bentuk mudzakkar. Bentuk mudzakkar. Dan di sini nama-nama yang disebutkan itu mudzakkar semua, Khalid dan Ali. Sehingga nanti masih memunculkan kerancuan ini yang dimaksud mukrimnya di sini, yang mukrim yang memuliakan itu Khalid apa Ali. Kemudian yang dimuliakan itu Khalid apa Ali. Karena di sini mukrim ini pakai bentuk mudzakkar. Yang memuliakan, ya, bentuk mukrim yang memuliakan pakai bentuk mudzakkar. Kemudian domirnya di sini, domir ha dan domir huwa di sini pun mudzakkar. Maka di sini mudzakkar semua. Maka ada kerancuan dalam pemaknaan kalimat dari sisi siapa yang memuliakan dan siapa yang dimuliakan, karena semuanya mudzakkar. Domir haknya di sini mudzakkar, kembalinya ke mudzakkar yang mana? Kembalinya ke Khalid atau Ali. Kemudian yang dimaksudkan huwa di sini mudzakkar. Nah, mudzakarnya ini Khalid apa Ali? Maka adanya kerancuan dari sisi siapa yang memuliakan dan siapa yang dimuliakan. Fa Khalidun, maka kata Khalid di sini mubtadaun awalun, adalah mubtada yang pertama, mubtada utama. Wa Aliun mubtadaun tsanin, dan kata Ali itu mubtada yang kedua. Wa mukrimuhu khabarun anitsani, dan kata mukrimuhu di sini dia khobar untuk mubtada kedua, dia khobar dari kata Ali. Fa yahtamilu anna mukrimuhu wasfun li aliyin wa annahu fa'ilul ikram. Maka memungkinkan untuk kita maknai bahwasanya kata mukrimuhu di sini, yang memuliakannya di sini, dia merupakan sifat untuk Ali. Kalau dia sifat untuk Ali berarti apa? Wa annahu fa'ilul ikram. Maka si Ali inilah yang memuliakan, pelaku dari pemuliaan. Fa'ilul ikram. Ya, maka kalau
pakai kemungkinan makna ini, berarti si Ali ini yang memuliakannya, maka nya di sini Khalid. Maka makna kalimat Khalid aliyun mukrimuhu huwa itu artinya Khalid, si Khalid Alilah yang memuliakannya. Si Khalid Alilah yang memuliakannya. Maka yang memuliakan itu Ali dan yang dimuliakan itu Khalid. Maka mukrimuhu di sini dia merupakan sifat dari Ali. Maka mukrimuhu di sini khobar dari Ali dan khobarnya di sini merupakan sifat dari mubtada'nya. Maka pensyarah mengatakan fayakunu al-khobaru jaro ala man huwalah. Maka kalau dengan kemungkinan makna ini, kalau kita pakai kemungkinan makna pertama ini, Khalid si Alilah yang memuliakannya. Maka khobarnya ini fayakunu al-khobaru jaro ala man huwalah. Maka khobarnya ini yaitu kata mukrimuhu di sini dia jadi sifat untuk mubtada'nya secara makna. Ali yang memuliakannya. Siapakah yang memuliakannya? Ali. Maka yang memuliakan ini jadi sifat untuk Ali secara makna, bukan secara i'rab. Fa in urida al-ihtimalu al-awwalu wa yahtamilu annahu wasfun li Khalid. Kemudian kemungkinan yang kedua, kata mukrimuhu di sini dia jadi sifat untuk Khalid. Kata mukrimuhu di sini jadi sifat untuk Khalid. Jadi kalau untuk kemungkinan makna yang kedua ini, maka kalimat Khalid ali mukrimuhu huwa diterjemahkan Khalid Ali yang memuliakannya adalah dia. Khalid, ya Ali yang memuliakannya adalah dia. Dan dianya adalah Khalid. Atau dalam terjemah lebih bebas untuk memahamkan, maka kita terjemahkan Khalidlah yang memuliakan Ali. Khalidlah yang memuliakan Ali. Itu terjemahnya. Berarti apa jelas? Khalid ini yang memuliakan Ali. Maka Khalid itu jadi yang memuliakan, yang dimuliakan adalah Ali. Maka pada mukrimuhu huwa, maka domir mukrimuhu, domir haknya di sini kembalinya kepada Ali. Kemudian domir huwanya kembalinya kepada Khalid. Sehingga yang memuliakannya di sini itu bukan Ali tapi Khalid. Maka ini yang dimaksud dengan kemungkinan yang kedua disampaikan oleh pensyarah di sini wa yahtamilu annahu wasfun li Khalid. Dan kata mukrimu di sini memungkinkan untuk kita jadikan sebagai wasaf, sebagai sifat untuk Khalid. Maka kalau untuk kemungkinan yang seperti ini fayakunu al-khabaru, sehingga menjadilah khabarnya ini jaro ala ghairi man huwalah. Dia jadi sifat untuk selain mubtada aslinya, atau tidak jadi sifat untuk mubtada aslinya. Maka untuk contoh Khalidun aliyun mukrimuhu huwa, maka di sini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama adalah Khalid Ali adalah yang memuliakannya. Maka di sini yang memuliakan itu adalah Ali. Maka kata mukrimuhu di sini dia jadi khobar untuk kata Ali, dan dia merupakan sifat untuk kata Ali secara makna. Kemudian kemungkinan makna yang kedua adalah Khalidlah yang memuliakan Ali. Khalidlah yang memuliakan Ali. Maka di sini kata mukrimuhunya di sini dia khobar dari kata Ali, namun secara makna dia merupakan sifat dari kata Khalid. Kembali ke permasalahan, kita akan bahas apakah perlu memunculkan dhamir huwa, mukrimu huwa, apakah perlu memunculkan dhamir huwa di sini? Maka pensyarah mengatakan fa in urida al-ihtimalu al-awwalu, maka apabila dari contoh kalimat tersebut Khalidun Ali mukrimuhu huwa, itu yang diinginkan itu adalah kemungkinan makna yang pertama, yaitu kemungkinan makna Khalid Ali lah yang memuliakannya. Khalid Ali lah yang memuliakannya. Maka di sini Ali yang jadi
orang yang memuliakan Khalid. Maka untuk itulah kemungkinan yang pertama. Maka wajabat istitarul dhamiri. Maka dhamirnya yang terkandung pada kata mukrimuhu, kata mukrimnya di sini wajib istitar. Dengan bahasa lain, kita tidak boleh memunculkan dhamir huwa di sini. Jadi cukup Khalidun aliyun mukrimuhu, bukan Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Liyakuna istitaruhu dalilan ala hadzal makna, supaya mustatirnya dhamir tersebut jadi dalil, jadi indikator untuk makna tersebut yang diinginkan, untuk makna ini. Jadi kalau dimunculkan huwanya nanti malah rancu. Ini huwanya kembali kepada Ali apa kembali kepada Khalid. Tapi kalau dhamir huwanya ini kita nggak munculkan, maka maknanya jadi jelas. Khalid, Alilah yang memuliakannya. Ya, fatakulu sehingga engkau katakan Khalidun aliyun mukrimuhu. Khalid, Alilah yang memuliakannya. Wa in urida asani. Namun jika yang diinginkan adalah kemungkinan makna yang kedua, yaitu Khalidlah yang memuliakan Ali, ya, Khalidlah yang memuliakan Ali, wajaba ibrazud dhamir, maka wajib membariskan dhamir tersebut, wajib memunculkan dhamir tersebut. Dhamir huwanya harus ada. Liyakuna ibrazuhu dalilan ala jarayanil khabari ala ghairi man huwalah, supaya nampaknya dhamir tersebut, dhamir huwa tersebut menjadi dalil, menjadi indikator atas status khobar tersebut sebagai khobar yang jadi sifat bukan untuk mubtada'nya, tapi jadi sifat untuk kata yang lain. Fatakulu sehingga engkau katakan Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Ada dhamir huwanya di sini. Khalidlah yang memuliakan Ali. Maka dalam contoh dalam kalimat Khalidun aliyun mukrimuhu huwa, ad-dhamiru huwa a'idun ala Khalidin. Maka dhamir huwanya di sini kembalinya ke Khalid. Wal ha'u fi qaulihi mukrimuhu, adapun dhamir ha pada mukrimuhu, dhamir haknya ini a'idatun ala aliyin. Maka kembalinya kepada Ali. Mukrimuhu yang memuliakannya, nyanya siapa? Ali. Yang memuliakan Ali adalah huwa, dia siapa? Khalid. Yang tadi kita terjemahkan Khalidlah yang memuliakan Ali. Nah, syarah yang disampaikan oleh pensyarah tadi, untuk yang malam yu'man fihi lubsu, beliau pakai madhab Kufah. Dia pakai madhab Kufah. Kalau madhab Kufah dilihat-lihat. Apakah ini aman dari kesamaran atau tidak? Sehingga tadi beliau boleh sampaikan ini kalau mau makna ini maka ya nggak perlu huwa, tapi kalau mau maknanya ini pakai dhamir huwa. Kemudian Basarah menyampaikan wa ila madhabil basriyin asyara ibnu Malikin biqaulihi wa abrizdanhu mutlaqa ila akhirih. Maka Ibnu Malik dengan beliau katakan wa abrizanhu mutlaqa, dan bariskanlah dhamir tersebut secara mutlak. Yang dimaksud secara mutlak itu maksudnya adalah baik kalimatnya mengandung bebas dari kerancuan pemaknaan ataupun tidak bebas dari kerancuan pemaknaan. Ibnu Malik mengatakan ya dhamirnya tetap harus baris. Maka ini isyarat bahwasanya beliau ini menganut madhab Basri, menganut madhab ulama Basrah. Maka perkataan Ibnu Malik wa abrizanhu ai maksudnya adalah ad-dhamira, ai ad-dhamira atau ad-dhamiru. Jadi maksud dengan hu di sini dhamir. Nampakkanlah dia, maksudnya adalah nampakkanlah dhamir. Dianya di sini maksudnya adalah dhamir. Mutlaqan secara mutlak. Apa yang dimaksud dengan secara mutlak? Ai maksudnya adalah umina al-lubsu aw lam yu'man. Baik aman dari kerancuan pemaknaan kalimat ataukah tidak aman dari kerancuan pemaknaan kalimat. Haitsu tala, haitsu di mana tala dia terletak setelah. Dianya ini siapa? Ai maksudnya adalah waqa'a al-khabaru. Khabar itu terletak setelah. Jadi haitsu tala, tala di sini ada dhamir huwanya. Dia terletak setelah, dianya ini siapa? Khabar. Apabila khabar itu terletak setelah ma
Al-muradu yang dimaksud dengan ma di sini adalah al-mubtada'u, mubtada. Laisa maknahu, yang bukan maknanya, ai maksudnya adalah maknal khobari, makna khobar. Ya, haknya di sini maksudnya adalah khobar. Lahu ada dhamir hak di sini. Siapakah dhamir hak di sini? Ai al-mubtada, mubtada. Muhasalan, ai maksudnya adalah hasilan terwujud. Sehingga makna dari bait yang disampaikan oleh Ibnu Malik tersebut adalah wal makna bait tersebut adalah abrizid dhamira. Bariskanlah dhamir tersebut. Nampakkanlah dhamir tersebut. Uminal lubsu aw lam yu'man. Baik aman dari kerancuan pemaknaan kalimat atau tidak aman dari kerancuan pemaknaan kalimat. Idza waqa'a al-khabaru ba'da mubtada'in laisa makna hadzal khabari hasilan lidzalikal mubtada'i bal huwa hasilun li ghairi. Apabila khabarnya ini terletak setelah mubtada, di mana makna khabarnya ini bukan untuk mubtada'nya, akan tetapi untuk kata yang lain atau bahasa bebasnya, ketika khabar yang bukan jadi sifat untuk mubtada'nya ini terletak setelah mubtada'nya. Maka tadi kita jumpai banyak dhamir pada bait syair tersebut. Banyak dhamir. Dhamir yang pertama abrizanhu, dhamir hak di sini. Haknya siapa? Dhamir. Kemudian haitsu tala, di mana dia terletak setelah. Dianya siapa? Oh, disampaikan oleh pensyarah khobar. Yangnya itu siapa? Oh, mubtada. Laisa maknahu, ada dhamir hak di sini. Maknahu, hunya siapa? Khobar. Lahu, ada dhamir hak di sini. Siapa haknya di sini? Mubtada. Maka di sini banyak dhamir. Banyak dhamir dan kita agak pusing untuk menstatuskan yang dimaksud dengan dhamir itu siapa. Maka pensyarah di sini mengatakan wa fil baiti minal ghumudi. Maka dalam bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Malik tersebut ada ghumud, kerancuan. Bingung kita, ini dhamir dianya itu siapa ya? Apakah dhamir ataukah mubtada ataukah khobar? Wa tasattatid dhamairu ma la yukhfa. Dan adanya kecerberaian dhamir, ya dhamirnya ini rancu, ini maksudnya siapa? Ma la yukhfa, yang tidak samar bagi kita. Bagi kita yang membaca bait syair tersebut, ini bakalan bingung, ini dhamir haknya maksudnya siapa? Mubtada kah ataukah khobar kah ataukah yang lain? Maka ringkasnya di sini kalau ulama Basrah ini mewajibkan adanya muncul dhamir, baik ini kalimatnya aman dari kerancuan pemaknaan ataukah tidak aman. Wa amal kufiyuna, adapun para ulama madhab Kufah, faqalu, maka mereka mengatakan in umina al-lubsu jaza al-wajhani. Maka apabila kalimatnya ini aman dari kerancuan pemaknaan, maksudnya jelas, hanya satu kemungkinan makna yang bisa ditangkap oleh pendengar, jaza al-wajhan, boleh pakai dua model tadi, yang boleh dinampakkan domirnya, boleh tidak. Kal misali al-awwali, seperti pada contoh yang pertama. Yang tadi, al-bintu al-abu mukrimatuhu, atau boleh al-bintu al-abu mukrimatuhu hiya. Maka hiyanya ini boleh dinampakkan, boleh tidak, karena kalimatnya ini aman dari kerancuan pemaknaan. Karena pasti kalimatnya ini maknanya adalah anak perempuan itulah yang memuliakan sang bapak. Jadi jelas siapa yang memuliakan dan siapa yang dimuliakan. Maka kalau seperti ini ya bolehlah dinampakkan domirnya, boleh tidak. Itu mazhab Kufah. Wa in khaifa al-lubsu, namun apabila dikhawatirkan, ditakutkan al-lubsu, adanya kerancuan pemaknaan kalimat, wajabal ibrazu, maka wajib untuk menampakkan dhamir, membariskan dhamirnya yang terdapat pada khobar. Kama fil misali tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua, yaitu
Ya, Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Maka apabila makna yang diinginkan itu adalah Khalidlah yang memuliakan Ali, apabila makna yang diinginkan adalah Khalidlah yang memuliakan Ali, maka harus ada muncul dhamir huwa. Faqad istara Ibnu Malikin madhhabahum fi kitabih Al-Kafiyah. Dan Ibnu Malik dalam kitab beliau Al-Kafiyah, ya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, Ibnu Malik malah memilih mazhab Kufah. Di mana Ibnu Malik mengatakan dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, wa intala ghairal ladzi ta'allaqa bihi fa'abriz ad-dhamira mutlaqan. Fil madhhabi al-Kufi syartu zaka alla yu'man al-lubsu wa ra'yuhum hasan. Ibnu Malik mengatakan apabila khabarnya ini terletak setelah mubtada yang khabarnya ini tidak jadi sifat untuk mubtada tersebut, abrizid dhamira mutlaqah, maka bariskanlah dhamir mutlaqah secara mutlak. Fil madhabi al-Kufi, namun di madhab ulama Kufah, syartu dzaka, syarat hal tersebut adalah, syarat untuk membariskan dhamirnya adalah alla yu'manu al-lubsu, ketika aman, ketika tidak aman dari kerancuan pemaknaan kalimat. Wa ra'yuhum, dan pendapat mereka, yaitu pendapat ulama Kufah, hasan, merupakan sebuah pendapat yang baik. Maka di sini mengisyaratkan bahwasanya Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, beliau lebih condong ke pendapat ulama Kufah. Di mana ulama Kufah membedakan kalau ini aman dari kesamaran, ya boleh dinampakkan, boleh tidak dhamirnya. Bebas. Tapi kalau tidak aman dari kerancuan pemaknaan kalimat, maka harus muncul dhamir. Dhamirnya harus dibariskan. Wal haqqu annahu ra'yun hasanun, dan yang tepat dalam masalah ini adalah pendapat ulama Kufah ini merupakan pendapat yang bagus. Di annahu idza umina al-lubsu fala fa'idata min ibrasit dhamiri siwal italati. Karena jika kalimatnya itu aman dari kerancuan pemaknaan, kalau kalimatnya itu aman dari kerancuan pemaknaan, hanya memiliki satu kemungkinan makna yang bisa ditangkap oleh pendengar, maka tidak ada faedah sama sekali dari menampakkan atau membariskan dhamir, kecuali hanya untuk memperpanjang kalimat saja. Jadi kalau kita buat kalimat dan kalimatnya ini tidak rancu, jelas, tegas, lugas, hanya punya satu kemungkinan, ketika kita tambahkan kata yang lain, ini maka fungsinya hanya cuma memperpanjang kalimat saja. Tidak punya fungsi yang signifikan untuk kata tersebut yang ditambahkan. Karena kalimat intinya sudah jelas, sudah lugas. Wahada, dan hal ini munafin, bertentangan. Tidak sesuai lil usuli al-lughawiyah al-amma. Bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pokok kaidah berbahasa secara umum. Faqad warada as-sama' di madhabihim fi qouli syair, dan terdapat dari syair untuk mendukung pendapat ulama-ulama Kufah dalam perkataan penyair. Seorang penyair mengatakan, qaumi dzurrul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu. Kaumku dzurrul majni banuha. Ya, banuha, ya anak-anaknya, maksudnya adalah orang-orangnya adalah dzurrul majdi, mencapai puncak kemuliaan. Waqad alimat bikunhi, dan telah mengetahui bikunhi, keadaan kaum kubu ini, adnan wa qahtan. Adnan wa qahtan maksudnya adalah semua orang Arab. Kaumku adalah orang-orang yang mencapai tingkat kemuliaan, dan semua orang Arab tahu itu. Kurang lebih itu maksud dari bait syair ini. Maka kita fokuskan pada yang
Jelaskan oleh Pensarah ini. Di sini, faqauluhu, maka perkataan penyair banuha. Kata banuha di sini khabarun an dzura. Dia berkedudukan sebagai khabar dari kata dzura. Wa huwa sifatun liqaumi. Namun secara makna dia sifat untuk kata qaumi. Fajaru al-khabaru ala ghairi man huwalah. Maka di sini khabarnya adalah jenis khabar yang tidak sebagai sifat untuk mubtada'nya. Dan di sini walam yubrozid domiru. Dan di sini domirnya tidak dinampakkan. Kenapa tidak dinampakkan? Wadzalika li amnil lubsi. Karena kalimatnya ini aman dari kerancuan pemaknaan. Karena maknanya cuma satu. Kaumku, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang mencapai tingkat kemuliaan, mencapai puncak kemuliaan. Fa'inad dzura mabniyatun la baniyatun. Ya, karena dzura di sini puncak di sini. Allah alam ini untuk bagian kalimat ini agak belum bisa memilih kalimat yang tepat untuk menerjemahkan ini. Kita lewati dulu. Fala faidata min qaulihi banuha hum. Maka tidak ada faedah kalau kita nampakkan domirnya banuha hum. Tidak ada faedah kalau kita nampakkan humnya di sini. Karena banuha ini dzura al-majdu banuha. Ini sudah jelas nampak makna yang dimaksudkan. Maka tidak perlu menampakkan domir hum. Tidak perlu membariskan hum di sini. Maka lakuli hal di sini, maka ada dua pendapat, ada pendapat Basrah dan ada pendapat Kufah. Kalau pendapat Kufah ini mutlak wajib menampakkan domir, baik aman dari kerancuan pemaknaan kalimat ataukah tidak. Adapun pendapat Kufah maka dilihat-lihat. Ya, kalau aman ya boleh dinampakkan, boleh tidak. Kalau tidak aman ya harus dinampakkan domirnya. Maka untuk poin yang ini di bait 122 ini mungkin perlu kita buat diagram sehingga kita jelas maksud dari Ibnu Malik itu apa, kemudian rinciannya bagaimana. Demikian yang bisa kita sampaikan dan baca pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di bait ke 123 di pertemuan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.